Selamat pagi, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Aleichem. Pagi ini, Selasa 10 Mei 2022, saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure dalam program siaran Fajar Sion mengajak jemaat untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Kita lakukan bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Di pagi hari ini, ya Tuhan, datanglah kami menghadap Engkau dalam syukur dan sembah kami. Sebab kami selalu menikmati dan mengalami bagaimana penyertaan, pertolongan, dan perlindungan daripada Tuhan. Boleh menikmati hari yang baru dan mempersiapkan diri untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab, karena menyadari kami tidak bisa dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tanggung jawab dan pelayanan kami jikalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Maka datanglah kami kepadamu dengan membawa syukur kami, tapi juga sekaligus permohonan kami, agar Tuhan berkenan menyertai dan menolong kami dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab dan kewajiban, agar apa yang dilakukan itu berkenan terhadap Tuhan, dan apa yang dilakukan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan dari semua yang dilaksanakan, nama Tuhan yang dimuliakan. Sebab itu, agar semuanya selalu dapat dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, maka mengawali semuanya
firman akan diberitakan untuk dapat dilaksanakan dalam memperlengkapi diri seperti yang Tuhan mau. Ampunilah dan kasihani kami. Layakkan untuk ada dalam persekutuan yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu. Sambil bermohon, jadikanlah ibadah syukur di pagi hari ini di dalam nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 9, 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai ayat 10 menjadi bahan untuk renungan kita di pagi hari ini. Dengan bunyi begini: siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita semua tentu bersyukur sebab boleh menikmati lagi hari yang baru. Kita terus menikmati kebaikan Tuhan, bahkan kita pun selalu ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan untuk melaksanakan lagi serta melanjutkan pekerjaan, tanggung jawab, dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Hari ini dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 10 menjadi bahan untuk kita renungkan dalam memperlengkapi diri untuk menjalankan hidup yang Tuhan beri. Dan tema perenungan di pagi hari ini adalah siapa bekerja patut mendapat bagiannya. Dari judul yang kita boleh dengarkan pada pagi hari ini, kita dapat menjumpai bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat bagiannya. Karena itu adalah bagian dari perwujudan hak dan kewajiban.
Siapa yang melakukan kewajiban, pastilah ia akan menerima haknya. Sebab itu hak dan kewajiban yang sekalipun dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban adalah merupakan tindakan yang berkaitan dengan fungsi masing-masing yang saling berpautan. Seseorang tidak bisa menuntut haknya jikalau ia tidak melakukan kewajiban. Tetapi seseorang yang melakukan kewajiban, ia berhak mendapatkan haknya. Karena itu, siapapun yang sudah menerima kewajiban dari seseorang, ia harus memberikan haknya. Dan siapa yang telah melakukan kewajibannya, haknya harus diberikan. Pelayanan gereja merupakan bagian dari adanya pelaksanaan hak dan kewajiban. Seseorang yang melayani berhak mendapatkan biaya atau upah atas apa yang dikerjakan. Hal itu pun yang mau disampaikan sebagaimana yang kita lihat dalam pembacaan kita terkait dalam pelayanan gereja di Korintus. Paulus mengumpamakan pelayanan itu seperti seorang yang turut berperang. Dalam peperangan dia harus dibiayai. Dan seorang yang menanami kebun anggur pasti memakan buahnya. Sebab tidak ada orang yang menanami dan tidak menikmati hasilnya. Demikian siapa yang menggembalakan kawanan domba pasti minum susu domba. Hal ini bukan hanya pikiran manusia, tetapi itu tercatat dalam hukum Taurat juga, berkata dalam hukum Musa, janganlah orang memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Hal ini dimaksudkan bahwa mereka yang membajak harus membajak dalam pengharapan, dan mereka yang menghiris harus mengirik dalam pengharapan, dan mereka pun patut mendapat bagiannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kepada Kristus Tuhan yang mempunyai pelayanan yang kita lakukan sampai hari ini, kita diajak untuk memahami secara khusus sekaligus memberikan perhatian termasuk juga penghargaan kepada mereka yang melakukan pekerjaan pelayanan. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik tanggung jawab pelayanan maupun dalam pekerjaan di tengah keluarganya, ia harus mendapatkan sesuatu dari hasil yang ia kerjakan. Paulus menegaskan bahwa orang yang memberitakan Injil tidak mungkin membiayai penginjilannya tanpa dibantu oleh biaya penginjilan. Sekalipun Paulus sendiri tidak mempergunakan haknya, tetapi ia menyatakan bahwa semua yang bekerja, semua yang melakukan tanggung jawab pelayanan harus hidup dari pelayanan, harus dibiayai
dari lembaga atau gereja, jemaat, bahkan organisasi yang menaungi penginjilan. Kita harus percaya bahwa apa yang dikerjakan, baik memberikan hak dari mereka yang bekerja maupun yang melakukan kewajiban untuk mendapatkan haknya, sesungguhnya sama-sama diharapkan untuk menunjukkan tentang kesiapan dalam menghargai akan hidup serta pelayanan yang Tuhan berikan sebagai anugerah. Anugerah karena diberi kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang melakukan pekerjaan. Tetapi anugerah juga ketika bisa melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Dan karena itu tidak perlu ragu dan tidak perlu takut untuk tidak mendapatkan sesuatu sekecil apapun dari apa yang dikerjakan. Agar pekerjaan pelayanan itu akan terus berlangsung dengan baik tanpa dibebani dengan upah yang akan didapat ataupun diberikan. Karena sesungguh pelayanan yang dilakukan, pelayanan yang dikerjakan, bahkan pekerjaan yang dijalani selalu diperhatikan oleh Tuhan pada saat semuanya dikerjakan dengan baik dan benar. Dilaksanakan dengan sesuai ajaran, ketentuan, dan ketetapan yang ada. Sebab Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Nya dalam segala cinta dan kuasa-Nya. Ia memampukan hidup manusia untuk selalu bisa berjalan melaksanakan kewajiban yang di dalam semuanya akan menikmati hasil dari apa yang dikerjakan. Dan itulah yang perlu menjadi perhatian sebagai orang percaya. Untuk jangan pernah meragukan pekerjaan di dalam Tuhan ataupun takut melaksanakan tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya kepada siapapun yang melaksanakannya dengan baik dan benar. Karena itu, tetaplah saling membantu dalam setiap pekerjaan, agar apa yang dikerjakan dalam keseimbangan, yaitu hak dan kewajiban yang tidak dipisahkan, pasti hidupnya akan diberkati. Jalanilah selalu hidup yang saling membantu dan menolong dalam semua penghargaan yang Allah beri. Dengan hidup kita saling menghargai kepada siapa yang telah melakukan pekerjaan, maka hidup ini akan begitu indah dijalani. Sebab keseimbangan dijalani dengan baik, di mana siapa melakukan, dia akan mendapatkan. Tuhan menolong setiap orang yang mempercayakan pelayanan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin.